Assalamualaikum kaifa haluk. Assalamualaikum. Assalamualaikum kaifa haluk. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat ya. Jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Oke, sebelum mulai pelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, hari ini kita belajar. Simak videonya ya. Sudah dibuka bukunya? Oke, jika sudah, kita ice breaking terlebih dahulu. Sama seperti videonya Ustazah Tika yang kemarin-kemarin ya, ice breakingnya ya. Sekarang kita melanjutkan perkalian dari 1 dikali 6 sampai 1 dikali 10 ya. Kita ikuti bersama-sama. Ustazah kasih contoh dulu ya. 1 kali 6 sama dengan 6. 1 kali 7 sama dengan 7. 1 kali 8 sama dengan 8. 1 kali 9 sama dengan 9. 1 kali 10 sama dengan 10. Oke, gitu ya. Coba kalian praktekkan di rumah. Ikuti Ustazah Tika. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 kali 6 sama dengan 1 kali 7 sama dengan 1 kali 8. 1 kali 9 sama dengan 1 kali 10 sama dengan. Oke, good job. Selanjutnya, kalian simak video Ustazah Tika sampai akhir. Tujuan yang pertama yaitu menentukan dua bilangan yang hasil baginya sudah diketahui. Tujuan yang kedua, membuat cerita berkaitan dengan dua bilangan yang hasil baginya sudah diketahui. Yang ketiga, mengenal teknik lipat dalam suatu karya. Tujuan yang terakhir, menggunakan macam-macam teknik lipat dalam membuat suatu karya dengan kertas. Selanjutnya yaitu menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Sebuah bilangan dapat dinyatakan sebagai hasil pembagian dari dua bilangan cacah. Kita dapat mempermudah pengerjaannya dengan menggunakan operasi hitung perkalian yang merupakan lawan dari operasi hitung pembagian. Langkah-langkahnya untuk menentukan dua bilangan yang hasil baginya diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah sebarang bilangan pengali. Dan yang kedua, kalikan bilangan yang diketahui dengan bilangan yang telah kita pilih. Contoh, A dibagi B sama dengan 12. Tentukan nilai A dan B masing-masing. Penyelesaiannya yaitu tentukan nilai B yaitu sebarang bilangan pengali. Misalnya B sama dengan 8. Nah, kemudian tentukan nilai A-nya, di mana A sama dengan 12 dikali B. B-nya tadi kan 8, jadi A-nya sama dengan 12 dikali B. B-nya kita isi dengan angka yang sudah ada. Jadi, A sama dengan 12 dikali 8. Hasilnya yaitu 96. Jadi, nilai A sama dengan 96. Dan B yaitu 8. Kemudian contoh yang kedua, A dibagi 5 sama dengan 2. Tentukan nilai A-nya. Ya, sebelum itu kalian harus tahu dulu. A dibagi 5 sama dengan 2. 5 itu merupakan B. Sedangkan angka 2 yang ada di belakang tanda sama dengan merupakan hasil pembagian. Jadi, A dibagi 5 sama dengan 2. A-nya sama dengan B dikali hasil pembagian. B-nya tadi adalah angka 5. Dan hasil pembagiannya adalah angka 2. Maka A-nya sama dengan 5 dikali 2. 5 dikali 2 berapa? 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi A-nya sama dengan 10.
Contoh yang ketiga, A dibagi 10 sama dengan 5. Tentukan nilai A-nya. Jadi A sama dengan 10 dikali 5, seperti yang tadi ya. A-nya sama dengan 50. Kemudian soal yang keempat, yaitu 10 dibagi B sama dengan 2. Tentukan nilai B-nya. Nah, pertama-tama kalian harus tahu nilai 10 dan nilai 2 itu merupakan apa. Nah, nilai 10 itu kita misalkan dengan A. Sedangkan nilai 2 merupakan hasil penjumlahan. Nah, kemudian yang nomor 5, 50 dibagi B sama dengan 5. Tentukan nilai B-nya. Caranya, B sama dengan A dibagi hasil pembagian. A yaitu angka 50 dan hasil pembagian adalah angka 5. Seperti yang Ustazah Tika jelaskan di awal-awal ya. Jadi B sama dengan 50 dibagi 5. B sama dengan 10. Soal cerita selanjutnya yaitu cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Sesuai dengan soal, yaitu banyaknya kelurahan ada 10. Kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya bibit dan jatah untuk satu kelurahan. Langkah penyelesaiannya, tentukan dulu banyaknya bibit. Kemudian banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi oleh angka 10. Dan yang kedua, tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Jadi banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Apakah kalian pernah membuat topi seperti ini? Pasti pernah, bukan? Bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya yaitu yang pertama, ambil selembar kertas koran. Kemudian, lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. Dan yang ketiga, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. Langkah yang keempat, lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas, lalu tekan. Yang kelima, bukalah kertas perlahan lalu rapikan. Yang keenam, topi sudah siap dipakai, sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu. Dan yang ketujuh, hiaslah topimu sesuai kreasimu. Kesimpulannya yaitu, sebuah bilangan dapat dinyatakan sebagai hasil pembagian dari 2 bilangan cacah. Kita dapat mempermudah pengerjaannya dengan menggunakan operasi hitung perkalian, yang merupakan lawan dari operasi hitung pembagian. Dan yang kedua, mengenal teknik lipat dalam suatu karya dilakukan dengan membuat karya berbentuk topi dari kertas. Tugasnya ada pada link Word Wall di deskripsi video ini ya. Selamat mengerjakan dan bermain game.